kesediaan beliau, pejabat wali kota Losmoy, Bapak Dr. Dr. Sekretariat Direksi IMA, untuk dapat memberikan sambutan singkat pada wisuda tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Segala puji mari sama-sama kita persembahkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur. Karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan yang tumbuh di berkah, sehingga kita bisa hadir di sini untuk mengikuti acara sidang senat terbuka dalam rangka wisuda Universitas Universitas tahun 2023 ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salam dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diberi syafaat di kemudian hari. Penghormatan saya sampaikan ini tentunya tahu dulu lah. Ini Prof Kiki yang saya sering panggil beliau Prof Kiki kalau di Jakarta. Kebetulan saya ini Prof Sesitian Polku Dimendagri, sering dengan Prof Mekatu kalau berbicara masalah politik maupun keamanan. Kemudian segenap anggota Forkopimda plus Kota Losmoy, Pak Kadadi, Pak Kapolres, kemudian Pak Dadi, kemudian Ketua DPR Kota Losmoy, wakil semuanya. Kemudian tentunya yang juga saya hormati adalah Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 13 Aceh atau yang mewakili, kemudian Ketua Yayasan Universitas Universitas, kemudian Rektor ini juga orang seorang gitu. Kemarin kita jumpa di kantor Golkar. Kemudian Ketua dan anggota Senat Universitas Universitas, kemudian para dosen Universitas Universitas, kemudian segenap organisasi perangkat daerah Kota Losmoy yang hadir pada hari ini, kemudian instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, wanita. Ini saya lihat kursi kosong ini dari anggota DPR, mudah-mudahan nanti menyusul dari di sini. Kemudian tentunya yang sangat saya banggakan ini seluruh wisudawan dan wisudawati yang hadir untuk mengikuti prosesi wisuda pada pagi hari ini. Dan tentunya kita harus memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh orang tua wisudawan wisudawati yang tentunya tanpa tanggung jawab mereka semuanya ini wisudawan wisudawati ini tidak akan bisa menyelesaikan pendidikan ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, para jurnalis, insan pers, serta hadirin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, namun menjadi saya hormat yang sama sebagaimana yang saya sebutkan satu persatu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seluruh wisudawan. Inilah awal dari wisudawan-wisudawati untuk kembali ke kehidupan nyata. Kalau kemarin Prof
Ini pasti di luar itu banyak saling mempertahankan konsep dan teori. Tapi mulai hari ini, ya, inilah kita, ini para wisrawati ini harus hadapi, ya, kondisi yang real di lapangan, kondisi yang real di masyarakat, dan ajak untuk komparasi apa yang didapat di bangku kuliah itu dalam bentuk konsep dan teori itu bagaimana dengan kehidupan real. Oleh karena itu, ingin saya ingatkan kepada wisrawati bahwa selesai dari Anda menjalankan pendidikan ini bukan akhir dari suatu pembelajaran. Dan namanya belajar itu adalah lompatan, tiada akhir. Karena apa? Lingkungan masyarakat senantiasa itu berubah. Ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu itu semakin berkembang. Jadi proses belajar itu harus berlangsung terus-menerus. Kita tidak pernah membayangkan dulunya, ya, ketika COVID kita bisa rapat itu via Zoom. Tidak ada pernah membayangkan. Kita tidak pernah membayangkan itu robot itu dibuat sekarang melalui artificial intelligence. Itu sama persis dengan manusia. Bahkan itu di Korea itu penyiar televisi itu sekarang ada yang artificial intelligence. Tidak ada yang membayangkan itu. Dulu kita tidak pernah membayangkan bahwa mobil itu bisa dijalankan tanpa awak. Bahkan pesawat pun itu bisa dijalankan tanpa awak. Nah, inilah yang saya katakan itu kita perlu belajar, terus belajar. Itu dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan masyarakat. Coba kita lihat masyarakat sekarang ini. Ya. Dulu kita kalau ajak ngobrol dengan teman itu mungkin 1-2 jam itu saya lancar saja. Tapi sekarang sudah ada instruksinya. Ya, 15 menit sudah harus saya hafal. Benar nggak? Bahkan itu ada yang bapak-bapak bilang ketinggalan HP, ketinggalan istri sekarang di rumah. Nah, gitu. Jadi inilah ini perkembangan, ya, yang luar biasa. Termasuk juga, ya, sikap dari masyarakat itu yang dulu mungkin lebih ke paguyuban, sekarang ini lebih kepada individualistik, lebih mementingkan kepada bagaimana itu kebutuhan dirinya, kepentingan dirinya itu bisa terpenuhi. Ini yang ini artinya ini perlu pembelajaran yang terus-menerus ketika itu tamat dari proses. Selanjutnya pada kesempatan ini juga, ini saya sampaikan juga, tantangan ketika Anda menyelesaikan kuliah itu akan semakin besar. Dan harus Anda selesaikan itu secara mandiri. Jadi kalau dulu ada masalah itu bisa lapor ke orang tua, bisa lapor ke dosen, bisa lapor ke Pak Rektor. Sekarang ini, itu kalau ada permasalahan itu menjadi tanggung jawab Anda masing-masing untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi. Ini bukan pekerjaan yang gampang, ya, perlu proses. Oleh karena itu, ya, belajar kepada masyarakat, belajar kepada lingkungan itu menjadi sangat penting. Bahkan
untuk meningkatkan kompetensi sekarang ini. Jadi kalau di luar itu sekarang ini seleksi di perusahaan Google, Facebook, ya, di TikTok maupun Instagram itu bukan tidak ijazah Anda. Jadi sekarang Google dikasih ini semacam tugas, jadi disuruh kerja aja. Kasih laptop, udah kerja, buat aplikasi, ya. Nanti siapa yang ini rasional itu yang diterima sekarang. Jadi bukan yang punya ijazah seperti saya di S3, tapi bagaimana itu bisa menunjukkan kompetensi, menunjukkan kapabilitas yang baik di dalam kerja. Oleh karena itu selesai dari sini, ya, kompetensi itu Anda harus tingkatkan melalui sertifikasi. Saya tadi pagi melihat di televisi, ya, itu ada ini PUPR itu butuh 1.900 PUPR, butuh 1.900 ini tenaga kerja yang bersertifikasi. Jadi bukan ditanya, bukan ijazahnya, tapi sertifikasinya yang diminta. Ini harus ini. Jadi selesai dari ini, bukan makanya saya katakan itu long lifetime education itu. Jadi selesai belajar di universitas harus ada keterampilan juga yang ini. Yang saya harapkan juga dari urusan dari wisawati ini adalah bukan hanya menjadi pekerja, tetapi harus menjadi pencipta lapangan kerja. Anda itu harus ada bekal untuk menjadi entrepreneur. Jadi bukan hanya mencari kerja, tapi Anda itu harus menciptakan lapangan kerja. Hadirin sekalian yang berbahagia, kepada orang tua, ya, ini berkat doa, dukungan Bapak dan Ibu sekalian yang akan kita bisa berhasil, dan tentunya juga ketika selesai melaksanakan pendidikan ini, bimbingan dari Bapak dan Ibu itu tentunya masih sangat diperlukan, walaupun tendensi dari wisudawati itu akan lebih besar dibandingkan ketika itu masih kuliah. Ya, ini wisudawati, ya, wisudawati ini selesai ini harus disungkem sama orang tuanya, karena banyak itu pengorbanan yang dilakukan oleh orang tua kalian itu untuk menyelesaikan, ya, pendidikan universitas saya. Sekali lagi pada bagian akhir saya mengucapkan selamat kepada wisudawati. Selamat berjuang menghadapi tantangan di luar waktu kuliah, dan tentunya saya ingin kepada Anda sekalian bisa memberi kontribusi kepada kota Semawe maupun masyarakat Semawe serta negara yang kita cintai. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita sekalian. Berkenan Bapak tetap di panggung. Dilanjutkan dengan penyalaan piagam penghargaan yang diserahkan oleh Ketua Yayasan Bapak Muhammad Yati Isi. Tersilakan Bapak Muhammad Yati itu naik panggung dengan penyalaan piagam penghargaan kepada Bapak Pejabat Wali Kota Semawe yang telah berkenan hadir hari ini dan turut memberikan sambutan di acara wisudawan dan wisudawati Universitas Bumi Nusa. Silakan diabadikan momen ini didampingi pasangan Kabupaten dan Aceh. Terima kasih. Silakan Bapak Wali Kota dan juga Kedua Yayasan
mohon itu kembali kepada